Nah, ini seorang Habib ya, namanya Muhammad Rayyan Al-Qadri, teman-teman. Habib itu gila, kasusnya apa? Pemerasan juga. Tuh kacau saudara. Warga di pos ronda di kawasan Depok, Jawa Barat tidak mengira sejumlah orang yang datang adalah polisi. Anggota unit reskrim Polsek Cempaka Putih yang menyamar mencari pria berinisial MR yang dikenal sebagai artis sinetron dan pemain film layar lebar. Setelah memeriksa sejumlah tempat, MR ditemukan tengah tidur di sebuah mobil rusak tak jauh dari pos ronda. MR dilaporkan ke polisi oleh kekasihnya, pria berinisial IW, lantaran diduga melakukan pemerasan. Korban telah memberikan uang hingga 20 juta rupiah karena diancam foto dan videonya yang tanpa busana akan disebarkan oleh tersangka. MR melakukan pemerasan lantaran terbakar api cemburu saat melihat sang kekasih bersama pria lain. Inisialnya MR ini mengancam akan menyebarkan foto bugil dan video hubungan sejenis kedua terduga pelaku dan daripada si korban, dengan motif yaitu karena cemburu. Nah, cemburu, kesal, diduga bahwa IW ini punya lelaki idaman lain atau pil. Atas perbuatannya, pria berwajah tampan itu terancam pidana maksimal 9 tahun penjara karena diduga melakukan pemerasan. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Nah, ini namanya Habib Muhammad Rayyan Al-Qadri ya, teman-teman. Lihat kasusnya ya, pemerasan juga sekaligus terus parah ya Allah, kacau saudara. Kacau ya, kacau itu. Nah, di sini gue jadi ingat sama sumpah serapannya seorang Habib, teman-teman, yang pede bersumpah mengatakan bahwa demi Allah dan Rasulnya, kalau nenek moyang kami itu berdusta bahwa mengatakan kami adalah zuriat Rasulullah, kami para habaib semua berani ya, maka laknat Allah akan turun kepada nenek moyang kami semua dan kami para keturunannya. Saya atas nama Ahlul Bait, habaib semuanya berani bersumpah demi Allah dan Rasulnya, kalau seandainya kakek moyang kami berdusta menyatakan bahwa kita keturunan Rasulullah padahal bukan, maka laknat akan turun kepada kami dan kakek moyang kami semuanya. Dan nggak sampai di situ, teman-teman, diterusin lagi. Dan kalau memang benar-benar kakek moyang kami berdusta kepada Allah dengan mengatakan bahwa mereka adalah zuriat Rasulullah itu, maka di dalam keluarga kami ada perampok. Kalau kakek moyang kami betul-betul dilaknat oleh Allah, dusta kepada Allah dan Rasulnya, pasti di dalam keluarga habaib ada perampok. Ada pembunuh, Ada pembunuh, ada germo, ada germo. Orang Yaman, PT Indoget orang Yaman yang punyanya. ada bandar-bandar, semuanya lah, apalah itu ya, pasti yang konotasinya jelek. Ada bandar semuanya. Dan pada akhirnya ini bisa kita buktikan melalui jejak digital, teman-teman. Dan di sini kita bisa juga berkesimpulan bahwa sumpah serapannya Habib ini diijabah oleh Allah. Artinya ya, nenek moyang mereka, kakek moyang mereka itu telah berdusta mengatakan bahwa mereka adalah zuriat Rasul. Kalau kakek moyang kami betul-betul dilaknat oleh Allah, dusta kepada Allah dan Rasulnya, pasti di dalam keluarga habaib ada perampok, ada pembunuh, ada germo, ada bandar semuanya. Dan kasus yang baru saja kita lihat tadi ya, itu bukan satu-satunya kasus yang ya ruang lingkupnya asusila lah seperti itu, dan banyak terjadi kepada Habib yang katanya zuriat Rasul itu. Dan apa ini namanya kalau bukan pembuktian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sumpah serapahnya. Sini ya, ketika akal kita dengan hati kita itu diuji, teman-teman.
Ya. Kepada siapa harusnya kita berpihak? Apakah ini fitnah? No. Tentu bukan fitnah. Semua yang ada di video ini berdasarkan fakta yang ada, teman-teman. Bahkan kita ketahui sekelas Habib yang punya julukan imam besar saja tersandung kasus. Ya, ini fakta. Ini fakta. Ya. Dan apakah ini termasuk daripada gibah atau membicarakan aib daripada saudara kaum muslimin? Tentu saja tidak. Ini semua kita buka akibat kedustaan mereka yang mengatasnamakan keluarga besar baginda Nabi, tapi melakukan sesuatu yang justru sangat menghancurkan muruah baginda Nabi, muruah Islam. Ingat, para sahabat berpesan, al-ihtimamu bima yata'allaqu bihir rasul. Kita harus memberikan perhatian lebih kepada sesuatu yang ada kaitannya sekecil apapun itu dengan baginda Nabi. Apalagi ini urusan nasab. Nah, aku cucu Nabi tapi kelakuan bejat. Iya, manusia biasa. Kalau giliran dosa, ya. Tapi kalau giliran doktrin, bilangnya paling pantas dimuliakan. Ya kan? Memberikan kesan sebagai makhluk yang patut dan layak untuk dimuliakan, paling eksklusif. Mari mikir ya, sama-sama kita berpikir waras. Dan tidak mungkin, bahkan mustahil kalau baginda Nabi punya keturunan yang semacam ini. Wallahu a'lam bishawab. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.